Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sang Idealis Desaktirani. Saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah ICT Literasi. Oke, untuk kelompoknya adalah kelompok 2 ya, dengan kelas SI 105. Untuk judulnya adalah peran literasi digital dalam menghadapi serangan phishing pada sistem perpajakan digital di Indonesia. Nah, transformasi digital dalam sistem perpajakan di Indonesia itu telah memberikan banyak manfaat, seperti efisiensi administrasi dan peningkatan layanan wajib pajak. Namun, hal ini juga meningkatkan resiko ancaman cyber, khususnya serangan phishing, yang targetnya itu adalah data pribadi dan kredensial dari wajib pajak itu sendiri. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama dalam literasi digital wajib pajak dan menawarkan solusi strategis untuk meningkatkan kesadaran serta keterampilan dalam menghadapi ancaman phishing. Lalu untuk latar belakang masalahnya, yang pertama adalah digitalisasi perpajakan. Jadi sudah banyak ya, ada aplikasi e-filing, e-billing, DJP online, ada juga aplikasi mobile untuk pajak, itu juga telah meningkatkan efisiensi pelaporan pajak sebesar 35% dan mengurangi biaya administrasi hingga 20%. Nah, yang kedua itu adalah tantangan keamanan cybernya. Akibat digitalisasi perpajakan ini, itu juga ada tantangannya, yaitu adalah terutama serangan phishing, yang targetnya itu adalah data pribadi dan kredensial wajib pajak. Nah, itulah makanya pentingnya literasi digital. Literasi digital itu menjadi kompetensi dasar yang sangat penting dalam menghadapi ancaman cyber dan memahami risiko keamanan. Nah, untuk dampak literasi digital pada keamanan cyber, manfaat literasi digital sendiri itu eh, masyarakat dengan tingkat literasi digital yang lebih tinggi itu mampu untuk mengidentifikasi ancaman cyber termasuk phishing. Nah, penelitian di Malaysia itu menunjukkan peningkatan 1 poin indeks literasi digital itu mengurangi kemungkinan korban phishing hingga 18%. Nah, namun situasi di Indonesia sendiri, menurut Indeks Literasi Digital Indonesia tahun 2023 itu masih berada di angka 3,49 dari skala 5. Nah, dengan aspek keamanan cyber itu masih menjadi yang paling lemah ya, yaitu skornya 2,89 dari skala 5. Nah, hal ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan literasi digital masyarakat sendiri, terutama wajib pajak. Nah, ancaman phishing di sektor perpajakan sendiri itu yang pertama, modus operandinya. Nah, serangan phishing itu sering banget ya eh, menyamar sebagai komunikasi resmi dari DJP seperti email, link palsu ya. Jadi ada link yang isinya itu website yang mirip sama webnya DJP. Biasa juga melalui chat atau WA ya. WA dari yang mengatasnamakan dari DJP. Nah, untuk statistik serangannya sendiri, pada tahun 2023 itu tercatat lebih dari 97.000 insiden phishing finansial di Indonesia. Finansial ya. Nah, banyak diantaranya itu terkait dengan sektor perpajakan. Nah, apa dampaknya? Dampaknya itu tidak hanya merugikan individu atau wajib pajak sendiri, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan digital dan dapat menghambat penerimaan negara melalui pajak. Untuk metode penelitiannya, itu adalah kami memakai pendekatan kualitatif, yaitu menggunakan wawancara yang mendalam dan studi kasus untuk memahami pengalaman dari wajib pajak, terutama yang terkena phishing ya, dan juga perspektif dari para ahli, terutama dari staf DJP-nya sendiri. Nah, untuk wawancara ahli, itu melibatkan ahli keamanan cyber dan juga staf DJP untuk mendapatkan wawasan yang lebih profesional. Lalu ada analisis laporan. Jadi ada laporan resmi dari DJP dan juga keamanan cyber. Yaitu kita kaji untuk data yang empirisnya. Lalu setelah itu kami lakukan analisis tematik. Yaitu mengidentifikasi pola-pola tematik dari data yang terkumpul untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam. Nah, dari dari hasil metode penelitian tersebut ada beberapa temuan utama. Yang pertama adalah rendahnya kesadaran wajib pajak. Jadi sebagian besar wajib pajak itu tidak memiliki pemahaman
yang cukup ya tentang phishing, termasuk cara mengenali ini phishing atau bukan, dan juga bagaimana menghindari serangan itu juga masih belum terlalu tinggi ya pemahamannya. Lalu yang kedua adalah modus operandi phishing. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada email palsu, pesan teks atau WhatsApp biasanya ya. Panggilan telepon juga kadang ada, dan juga iklan palsu, dan juga link palsu ya, yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Lalu ada kurangnya tindakan pencegahan dan literasi digital. Jadi, lebih dari 60% responden itu tidak mengambil langkah-langkah pencegahan yang memadai untuk melindungi informasi pribadi mereka, serta pentingnya literasi digital terhadap kesadaran ancaman phishing. Nah, apa dampaknya? Terutama dampak pada kepercayaan ya. Jadi insiden phishing ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perpajakan digital dan menyebabkan kerugian finansial juga yang signifikan, terutama pada penerimaan negara. Nah, untuk data wawancara sendiri, hasil analisisnya adalah yang pertama itu kurang teredukasinya para wajib pajak. Jadi para wajib pajak itu mengaku tidak pernah menerima informasi resmi atau pelatihan tentang cara mengenali ancaman phishing. Lalu yang kedua ada kerentanan kelompok tertentu, terutama wajib pajak di wilayah pedesaan atau individu atau wajib pajak yang sudah berusia di atas 45 tahun ya. Itu resikonya tuh lebih tinggi terhadap phishing karena literasi digitalnya yang belum tinggi ya istilahnya ya. Lalu yang ketiga ada efektivitas dari mitigasi DCP. Kampanye kesadaran DCP melalui media sosial dan situs web resmi itu belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif, terutama kelompok yang kerentanan kelompok tertentu yang tadi ya. Dan yang terakhir adalah infrastruktur keamanan, autentikasi multifaktor ya atau MFA. Itu belum diadopsi secara luas ya dalam sistem perpajakan digital. Jadi masih banyak yang belum memakai MFA di aplikasi-aplikasi digitalisasi pajak ini. Jadi meningkatkan risiko akses yang tidak sah ya. Jadi ada orang lain yang lebih mudah untuk mengakses akun dari wajib pajak. Nah, apa relevansinya hasil dengan literasi digital? Yang pertama, literasi digital yang baik itu memungkinkan wajib pajak untuk mengenali tanda-tanda phishing. Jadi ini misalkan link ya, ada ini link phishing, ini link asli. Jadi ada perbedaannya ya. Jadi bisa mengenali tanda-tanda phishing ini seperti apa. Lalu setelah mengenali tanda-tanda phishing, itu mengambil langkah pencegahan. Jadi eh, misalkan sudah mengetahui ini link phishing, ya berarti jangan dilanjutkan atau jangan login. Tapi justru malah melaporkan insiden phishing tersebut ke otoritas terkait, yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Nah, untuk strategi peningkatan literasi digital, yang pertama, ini dari DJP-nya ya, itu adalah kampanye kesadaran nasional melalui media sosial dan situs web resmi DJP. Yang kedua, program pelatihan interaktif untuk berbagai kelompok demografis, terutama yang kelompok rentan tadi ya, dan juga kolaborasi dengan institusi pendidikan dan lembaga keamanan cyber. Untuk temuan utama ya terkait kesadaran dan pemahaman wajib pajak tentang phishing. Yang pertama, ini tingkat literasi digital wajib pajak masih rendah, terutama yang di daerah pedesaan dan juga kelompok usia yang lebih tua ya, mereka lebih rentan terhadap ancaman phishing. Yang kedua, kesadaran terhadap ancaman phishing itu masih kurang. Jadi mereka perlu edukasi yang lebih ya, perlu dari DCP, dari lembaga terkait juga perlu edukasi yang lebih untuk para wajib pajak. Nah, yang ketiga ada dampak phishing terhadap kepercayaan pada sistem perpajakan digital. Nah, dampak-dampak dari phishing ini itu mengakibatkan kepercayaan pada sistem perpajakan digital itu menurun, sehingga mengurangi penerimaan negara secara signifikan. Dan yang keempat adalah peran strategis DCP dalam mitigasi ancaman. Jadi DCP juga perlu memperkuat edukasi literasi digital dan kerjasama dengan pihak ketiga juga. Karena upaya keamanan yang ada ini belum efektif dan belum menjangkau semua masyarakat. Ini ada implikasi praktisnya ya. Nah, yang pertama ini implikasi praktis bagi DCP. Ada peningkatan edukasi, terutama edukasi literasi digital, terutama tentang bagaimana cara menangani phishing. Yang kedua adalah penguatan sistem keamanan. Kalau ini dari aplikasinya sendiri, dengan mengimplementasikan autentikasi multifaktor dan teknologi anti phishing berbasis AI untuk ya meningkatkan sistem perpajakan digital yang tadi.
Lalu ada sosialisasi respons insiden dengan cara membuat mekanisme pelaporan yang sederhana dan transparan untuk insiden phishing. Jadi dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak. Lalu yang keempat ada kolaborasi dengan pihak ketiga, ya, bekerja sama dengan lembaga keamanan cyber dan organisasi masyarakat untuk memperluas jangkauan program edukasi tadi. Nah, sekarang adalah implikasi praktis bagi wajib pajak. Yang pertama ada peningkatan kesadaran. Nah, jadi memverifikasi keaslian komunikasi dari DCP ya. Jadi nggak asal mengklik tautan yang mencurigakan. Jadi misalkan ada link, linknya itu bukan link resmi DCP, yaitu jangan asal diklik atau jangan asal login ya. Lalu yang kedua ada adopsi praktik keamanan. Jadi kalau misalkan sudah aplikasi tersebut sudah ada autentikasi MFA, yaitu diaktifkan aja biar lebih aman lah untuk akun akun pajaknya ya, akun perpajakannya. Lalu ikut berpartisipasi dalam edukasi, terutama yang diselenggarakan oleh DCP atau organisasi-organisasi terkait. Dan juga meningkatkan kepercayaan ya, dengan memanfaatkan sumber daya digital resmi dari DCP untuk memastikan keamanan informasi tersebut dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan digital. Oke. Terima kasih, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.